Babak 971, Gerbang Bayangan Suchangge. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Bai Konggu menatap ke langit, ekspresinya berubah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas berat. Entah kapan, esensi Gutianju perlahan berubah. Awalnya, ini adalah organisasi yang melayani para biksu dunia. Tapi sekarang, Biro Gutian telah berdedikasi untuk melayani orang-orang tua itu. Yang lebih tidak berdaya lagi adalah Bai Konggu tidak bisa menolak permintaan mereka. Karena, tanpa orang-orang tua ini, tidak akan ada pandangan sekilas ke surga. Semua sumber daya dan informasi Guotianju disediakan oleh orang-orang tua ini. Namun beberapa tahun lalu, orang-orang tua ini mendelegasikan wewenang kepada Bai Konggu untuk mengelola game mengintip, dan mereka hampir tidak pernah bertanya tentang game mengintip. Ketika Bai Konggu menemui kesulitan, dia akan mencari bantuan mereka. Jika mereka bebas, mereka bersedia membantu. Negara pada masa itu merupakan negara yang paling ideal. Namun belakangan ini, terutama beberapa waktu terakhir, orang-orang tua ini mulai sering ikut campur dalam urusan Glimpse. Bai Konggu tidak ingin melakukan banyak hal, tapi dia hanya bisa menuruti permintaan orang tua itu. Beberapa hal, memikirkan konsekuensinya dengan hati-hati, dan kemudian menyimpulkan pemikiran orang-orang tua dari sini, akan terasa sangat menakutkan. Selama kurun waktu ini, Bai Konggu berada di bawah tekanan yang ekstrim. Di satu sisi, dia enggan mengintip ke langit dan menjadi alat mencari keuntungan bagi orang-orang tua tersebut. Namun di sisi lain, dia harus menuruti perintah mereka. Fondasi pandangan sekilas ke surga ada di tangan orang-orang tua ini. Dapat dikatakan bahwa selama orang-orang tua ini tidak bahagia, pemandangan langit akan runtuh dalam hitungan menit. Suasana hati Bai Konggu sangat rumit sekarang. Apalagi setelah kemarin kejadian ini tidak terjadi sesuai harapan, situasi menjadi semakin sulit. Hei, lagi pula, aku masih harus memperlambat. Bai Konggu bangkit dari kursi malas. Dia melihat monumen Tongxian di depannya, menggelengkan kepalanya, dan perlahan pergi. Villa hutan tersembunyi. Fang Yu duduk sendirian di kedai teh kecil, minum teh. Tak lama kemudian, Zheng Ze mendatanginya. Bagaimana situasi di Pulau Dongri? 4 ular besar telah dimusnahkan. Fang Yu bertanya pada Zheng Ze sambil memandangnya. Zheng Ze menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi keraguan di matanya, dan berkata, keluarga Yagi dihancurkan malam sebelumnya, dan keluarga Uemura dihancurkan kemarin pagi. Berita ini menyebar dan seluruh Pulau Tohichi menjadi sensasi. Keluarga Udagawa yang tersisa dan keluarga Matsuo bersatu, siap merespons bersama. Akibatnya, si pembunuh tidak muncul lagi. Dengarkan angin, sembunyi, kata Fang Yu. Sekarang keluarga Udagawa dan Matsuo masih waspada. Jawab Zheng Ze, apakah benar ada berita tentang pembunuhnya? Fang Yu bertanya. Tidak, Zheng Ze menjawab, satu-satunya hal yang dapat ditentukan saat ini adalah bahwa pembunuhnya sangat kuat dan sangat kejam. Selain itu, tersangka saat ini di Pulau Tohichi. Pada titik ini, Zheng Ze tampak aneh. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Objek kecurigaan Pulau Dongri saat ini adalah Asosiasi Beito Budokami. Jawab Zheng Ze. Hah? Fang Yu terkejut sejenak, dan berkata, apakah ini juga bisa terlibat? Keluarga Yagi dan keluarga Uemura memiliki lebih dari 500 klan. Apalagi karena darah ular, meski mereka belum pernah berlatih bela diri, masing-masing memiliki kebugaran fisik yang beberapa kali lebih kuat daripada makhluk hidup. Zheng Ze berkata, ribuan kekuatan anggota keluarga Orochi yang kuat meninggal, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Mereka percaya bahwa pembunuhnya, jelas bukan seseorang, tetapi sebuah organisasi yang kuat. Alasan mereka masuk akal, tetapi meskipun itu sebuah organisasi, mengapa mereka terlibat dalam asosiasi Budo Ibu Kota Utara? Mereka adalah 4 ular besar. Apakah tidak ada kekuatan musuh di Pulau Dongri? Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, ini, setahuku, 4 ular besar di Pulau Tonichi sangat jarang memiliki musuh. Zheng Ze menjawab dengan ragu-ragu, karena 4 ular besar keluar dari satu lubang hidung, kombinasi kekuatannya terlalu kuat, tidak ada yang berani melawan mereka sama sekali. Itu hanya berarti musuh terlalu kuat karena lawan terlalu kuat untuk memimpin, bukan karena tidak ada musuh. Kata Fang Yu, begitulah yang dikatakan, tapi di Pulau Tonichi, apa yang kami katakan sekarang mengacu pada asosiasi Budo Ibu Kota Utara kami. Zheng Ze berkata, bagaimanapun,
keluarga Yagi mengalami kecelakaan malam itu setelah kami membebaskan Yagi Ken. Dalam hal ini, sulit bagi kami untuk membedakan hubungannya. Ini hanya membuang segumpal sampah ke seberang lautan. Fang Yu menggelengkan kepalanya, menatap Zheng Ze, dan bertanya lagi, apa yang dikatakan Huaixu. Saya memberitahu guru tentang masalah ini tadi malam, tetapi guru belum menjawab. Hari ini, kata Zheng Ze, saya ingin mengirim tim ke Pulau Dongri. Saat ini, suara Huaixu datang dari luar. Zheng Ze menoleh dan melihat Huaixu telah sampai di kedai teh. Guru, kami selalu memiliki hubungan baik dengan organisasi Tenin Pulau Dongri. Mengirim orang ke sana hanyalah sebuah sikap. Huaixu berkata, selama Tenin percaya pada kita, suara-suara lain di Pulau Dongri akan mengabaikannya. Fang Yu selalu mempercayai cara Huaixu menangani berbagai hal. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu memandang Huaixu dan berkata, baiklah, kamu tidak perlu antre lagi. Biarkan saya membantumu berjalan-jalan. Huaixu terkejut sejenak dan bertanya, Saudara Fang, apakah kamu ingin pergi ke Pulau Dongri? Ya, aku masih sangat tertarik dengan apa yang disebut keluarga ular besar, dan aku juga ingin bertemu dengan pria kejam yang membunuh dua keluarga berturut-turut, kata Fang Yu. Jadi, kamu masih perlu membawa beberapa orang lagi untuk mewakili Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota Utara, kata Huaixu. Kalau begitu Zheng Ze, pilih lebih banyak orang secara acak, kata Fang Yu. Kamu bisa memilih kandidatnya, kata Huaixu sambil menoleh untuk melihat Zheng Ze. Oke, guru, jawab Zheng Ze. Ayo pergi sore ini, kata Fang Yu. Fang Yu kembali ke rumah. Dia menemukan Su Lengyun, melepas cincin halus itu, dan menyerahkannya kepada Su Lengyun. Cincin etiril perlu menyerap yin qi sebagai penghematan energi. Fang Yu cukup sering menggunakan cincin halus akhir-akhir ini, dan kekuatan ruang internal hampir habis. Kakak Yu, apakah kamu akan keluar lagi sore ini? Su Lengyun memasangkan cincin halus di jarinya dan bertanya. Baiklah, pergilah ke Pulau Dongri, kata Fang Yu. Pulau Dongri, apa terjadi sesuatu? Su Lengyun bertanya, matanya sedikit bergerak. Tidak, pergilah berkeliling dan selidiki seseorang. Jawab Fang Yu. Baiklah, hati-hatilah. Su Lengyun bertanya dengan lembut. Pada pukul 3.30 sore, Fang Yu meninggalkan rumah, duduk di mobil Zheng Ze, dan menuju ke pelabuhan. Kali ini, Sky Eater tidak mengikuti. Tampaknya masalah gangguan pencernaan belum teratasi. Setelah tiba di dermaga, Fang Yu dan Zheng Ze menaiki kapal penumpang bersama dengan 4 seniman bela diri Asosiasi Seni Bela Diri yang mengenakan jubah putih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Pulau Dongri dari sini? Fang Yu bertanya. Dengan kecepatan kapal penumpang ini, akan memakan waktu lebih lama untuk tiba besok pagi. Jawab Zheng Ze. Besok pagi. Dengan kata lain, perjalanannya akan lebih dari 10 jam. Lalu Ken Yagi baru naik kapal pada jam 6 atau 7 sore 2 hari yang lalu. Setelah beberapa jam, keluarga Yagi hancur. Dengan kata lain, Fang Yu berdiri sendirian di geladak, memandangi laut biru. Tiba-tiba, Fang Yu mengerutkan kening. Nafas dingin datang dari belakang. Fang Yu sedikit mengernyit dan berbalik. Seorang pria muda berjubah biru muda sudah berjalan di depannya. Orang ini sedang memegang senjata tajam berwarna keperakan di tangannya. Ketika dia berjalan menuju Fang Yu, dia tidak mengeluarkan langkah kaki. Ini menunjukkan bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Itu adalah Master Fang Yu Fang yang legendaris. Dia dapat dengan mudah mendeteksi pendekatan di bawah, dan adik laki-lakinya mengaguminya. Pria ini sangat tampan, dengan lesung pipit di wajahnya saat tersenyum, yang tentunya sangat menarik bagi wanita. Siapa kamu? Fang Yu bertanya tanpa ekspresi. Nama adik laki-lakinya adalah Su Changge, dia berasal dari Zishan Sadoget. Pria itu berkata, tidak pernah mendengar hal tersebut, kata Fang Yu. Zishan sebenarnya milik ibu kota utara, itu sebenarnya adalah gerbang bayangan ibu kota utara. Su Changge berkata dengan ekspresi canggung di wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Yu tidak peduli dengan identitas Su Changge, menatap senjata tajam di tangannya, dan bertanya dengan dingin. Su Changge mengikuti pandangan Fang Yu, melirik senjata tajam di tangannya, tertawa datar, dan berkata, Tuan Fang, Anda salah paham. Benda ini tidak digunakan untuk membunuh orang. Ini sebenarnya digunakan oleh adik laki-lakinya untuk mengipasi angin. Hanya kipas angin yang praktis.
Saat berbicara, Su Changge menjabat tangan kanannya. Hah, senjata tajam di tangannya gelombang www.novelringan.com gelombang bahkan menyebar dan berubah menjadi kipas. Hanya saja bahan dari kipas ini bukanlah kayu dan kertas, melainkan sejenis logam, dengan berbagai senjata tersembunyi di dalamnya. Pisau terbang, jarum perak tipis, dan bahkan bola baja kecil. Tuan Fang, semua ini dimasukkan secara paksa oleh tuan dari adik laki-lakinya, dan adik laki-lakinya tidak pernah menggunakannya sekalipun. Su Changge tersenyum dan menjelaskan. Apa yang ingin kamu lakukan? Fang Yu bertanya, mengerutkan kening lebih erat. Su Changge di depannya tampak aneh dan berperilaku aneh. Gaya bicaranya bahkan tidak sesuai dengan penampilannya yang tampan, dan menunjukkan suasana yang menyanjung dan tidak berarti di mana-mana. Itulah masalahnya, adik laki-laki itu awalnya hanyalah murid biasa di gerbang bayangan. Terlalu rendah hati untuk mengatakan itu. Faktanya, adik laki-laki itu adalah murid utama gerbang bayangan, dan dia juga dikenal di lingkaran seni bela diri ibu kota utara, kata Su Changge. Katakan poin kuncinya, kata Fang Yu. Oke, beberapa hari yang lalu, adik laki-lakiku sedang mempelajari senjata tersembunyi baru di sekte tersebut. Saat ini, adik laki-lakiku tiba-tiba berlari ke kediamanku dan berseru. Tahukah kamu, adik-adik ini berperilaku cukup baik, jangan pernah menggangguku, tapi kali ini sangat tidak normal, tentu saja aku perlu bertanya kepada mereka. Su Changge berkata dengan tergesa-gesa. Fang Yu memandang Su Changge tanpa berbicara, dengan senyum dingin di wajahnya, mengangkat tangan kanannya. Singkatnya, adik laki-laki itu sangat mengaguminya setelah mendengar tentang perbuatan Tuan Fang di 100 turnamen. Sekarang dia beruntung melihat dewa di kapal penumpang, dia ingin datang dan menyapa guru Fang mengungkapkan bahwa adik laki-lakinya seperti orang dewasa. Kekaguman seperti sungai yang deras, kata Su Changge, melihat tangan kanan Fang Yu terangkat, wajahnya berubah, dan ucapannya segera menjadi sangat cepat. Fang Yu memandang Su Changge di depannya. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, populasinya begitu besar sehingga banyak hal yang tidak masuk akal. Adapun Shadow Gate, Fang Yu belum pernah mendengarnya. Dalam 100 perbandingan terakhir, Shadow Gate sepertinya tidak berpartisipasi. Namun, Su Changge tampaknya tidak mengancamnya, tetapi udara dingin samar yang memancar darinya memberitahu Fang Yu bahwa bukan itu masalahnya. Mungkin bahkan Su Changge sendiri tidak menyadari munculnya udara dingin ini. Mungkin karena latihan yang dia kembangkan, atau mungkin latihan yang dia kembangkan sejak lama membunuh. Tapi bagaimanapun juga, Fang Yu tidak peduli. Jika Su Changge benar-benar datang hanya untuk menyapa, maka semuanya baik-baik saja. Kalau ada ide lain, langsung selesaikan saja. Tuan Fang, Anda lebih muda dari rumor yang beredar, dan energi heroik di antara alis Anda, kekuatan besar di mata Anda. Saya sangat mengagumi adik laki-laki itu, kata Su Changge. Apakah gerbang bayanganmu mengajarimu cara menyanjung dengan lancar? Fang Yu bertanya. Tentu saja tidak. Gerbang bayangan mahir dalam semua jenis senjata dan racun tersembunyi, yang bertujuan untuk mengembangkan pembunuh bayaran terbaik, kata Su Changge. Jadi kamu hanya ingin membunuhku? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Su Changge segera membungkuk dan berkata, tentu saja tidak. Beri adikku 10 keberanian, dan aku tidak memiliki keberanian untuk melakukannya pada Tuan Fang. Selain itu, pada level yang lebih rendah, jika kamu benar-benar melakukannya, kamu bisa, aku tidak bisa menahan 2 pukulan Tuan Fang. Fang Yu tanpa ekspresi dan berkata, karena kamu tidak ingin membunuhku, maka jangan bergelantungan di sisiku. Lain kali kamu menyelinap lebih dekat, aku akan melakukannya saja. Setelah berbicara, Fang Yu masuk ke kabin. Menghadapi punggung Fang Yu, Su Changge membungkuk lagi, mengangkat kepalanya, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar Tuan Fang. Kapal penumpang terus berlayar sepanjang perjalanan. Pukul 7.50 keesokan harinya, kami berlabuh di pelabuhan selatan Pulau Dongri. Sebelum turun, Zheng Ze dan Fang Yu berkata, Tuan Fang, pasti banyak orang di Pulau Dongri yang pernah mendengar nama Anda. Guru menyarankan agar Anda menggunakan identitas baru. Huixu memintaku untuk menggunakan identitas baru. Sepertinya, perjalanan ini bukan hanya untuk menunjukkan sikapku yang begitu sederhana. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, karena itu adalah saran Huixu, Fang Yu memanggil Xuan Ranqi dan mengubah penampilannya. Mulai sekarang, aku akan menjadi asistenmu,
Panggil saja aku Xiaoyu, kata Fang Yu. Itu tidak benar, Tuan Fang, masih, kata Zheng Ze buru-buru. Karena kamu ingin menyamarkan identitasmu. Tuan Fang, organisasi Tianren akan mengirim seseorang untuk menemui kita. Zheng Ze berbisik ketika dia dan Fang Yu turun dari kapal penumpang. Bagaimana setelahnya? Fang Yu bertanya. Zheng Ze ragu-ragu sejenak dan berkata, sebenarnya, kami datang ke Pulau Dongri. Selama kami bertemu dengan organisasi Tenin, seharusnya tidak ada yang lain. Mudah sekali, karena ada yang meragukan kita, mengapa orang lain harus datang menemui kita? Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan bertanya. Guru berkata bahwa satu-satunya hal yang perlu kita lihat adalah organisasi Tianren. Jawab Zheng Ze, itu dia, kalau begitu mari kita lihat dulu, kata Fang Yu. Ketika keduanya sedang berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba berjalan di depan Fang Yu. Su Changge lah yang melakukan percakapan singkat kemarin sore. Tuan Fang, adik laki-laki akan melakukan semuanya sendiri terlebih dahulu. Ketika Anda kembali ke ibu kota utara, adik laki-laki harus mengundang Anda ke gerbang bayangan kami untuk duduk, sehingga murid gerbang bayangan. Kami yang lain akan mengaguminya, sikap orang dewasa di bawah. Su Changge tersenyum, berkata sambil mengepalkan tangan. Bisakah kamu melihat penyamaranku? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Saya baru saja akan bertanya kepada Tuan Fang, bagaimana Anda membuat penyamaran Anda begitu sempurna? Jika bukan karena aura di tubuh Anda, saya akan mengingatnya dan tidak dapat melihatnya sama sekali. Sungguh teknik yang canggih apakah ini? Su Changge membuka matanya, menggelengkan kepalanya dan berseru. Fang Yu tidak berbicara, tapi menatap Su Changge. Tuan Fang, jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkan identitas Anda, kata Su Changge. Kamu bisa pergi sekarang. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, baiklah, Tuan Fang, adik laki-lakinya akan pergi duluan. Su Changge Fang Yu membungkuk, segera turun dari kapal penumpang, dan berjalan ke samping. Zheng Ze sedikit mengernyit melihat ke arah Su Changge pergi. Tuan Fang, ini, namanya Su Changge, dari gerbang bayangan ibu kota utara. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Fang Yu bertanya. Orang ini belum pernah mendengarnya, tapi sekte bayangan. Saya pernah mendengar bahwa itu adalah sekte yang kuat di Beidou. Jawab Zheng Ze. Jangan perhatikan dia, orang ini hanya orang yang keras kepala dan familiar. Fang Yu berkata dengan ringan. Fang Yu, Zheng Ze, dan 4 rombongan dari asosiasi Beidou Budo datang ke dermaga. Saat ini, kita bisa melihat sekelompok orang berjubah samurai hitam berdiri di atas dermaga. Semua orang ini memiliki pedang samurai di pinggang mereka, dan renda biru di dahi mereka. Tuan Fang, ini adalah orang-orang dari organisasi Tianren. Di pihak organisasi Tianren, orang yang berdiri di depan juga mengenakan jubah hitam. Hanya saja terdapat pita emas muda pada jubah hitamnya yang terlihat sangat mewah. Dia melihat Fang Yu dan Zheng Ze mendekat, dengan senyuman di wajahku dengan 8 karakter, dan berinisiatif untuk menemui mereka. Ini pasti Master Cheng Ze, anak didik Master Huai Su. Halo, ini Saitoichi. Pria itu berjalan ke arah Zheng Ze dan menawarkan tangannya. Zheng Ze mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya, segera menoleh dan memperkenalkan, Tuan Saito, halo, ini asisten saya. Saito melirik Fang Yu, mengangguk, dan menyapa. Fang Yu memandang Saitoichi dalam diam. Kultivasi orang ini berada pada tahap Yuan Ying, dan kekuatannya rata-rata. Tuan Saito, kami di sini kali ini terutama untuk bekerja sama dalam penyelidikan Anda, kata Zheng Ze di sebelahnya. Hei, Tuan Zheng tidak perlu menggunakan kata-kata seperti itu. Kali ini, Anda pasti tidak di sini untuk penyelidikan, tetapi hanya menceritakan masa lalu di antara teman-teman. Ini masalah sepele, Saito berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita lihat adegan keluarga Yagi dan keluarga Uemura. Fang Yu berkata saat ini. Mendengar permintaan ini, wajah Saito sedikit berubah dan menatap Fang Yu. Zheng Ze di samping juga terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yu akan langsung mengajukan permintaan ini. Ada apa? Tidak bisakah kita pergi? Fang Yu memandang Saitoichi dan bertanya gelombang www.novelringan.com. Gelombang Saito tersenyum dan berkata, tentu saja. Hanya saja masih banyak kekuatan yang bekerja sekarang. Investigasi dilakukan di lokasi kedua keluarga. Semua kekuatan ini percaya bahwa masalahnya terkait dengan asosiasi Budo Ibu Kota Utara,
jadi pergi kedua keluarga ini saat ini mungkin tidak tepat. Tidak masalah, kata guru Huaixu, asosiasi seni bela diri kita tidak takut pada bayangan. Fang Yu tersenyum. Saitoichi tampak ragu-ragu, melirik ke arah Zheng Ze, dan menjawab, karena Tuan Huaixu telah mengaku, maka saya hanya bisa memimpin. Setelah berbicara, Saito mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Sebuah mobil mewah melaju ke arah Anda. Saitoichi mengundang Fang Yu dan Zheng Ze ke dalam mobil. 4 rombongan lainnya naik mobil lain. Kemana Tuan Zheng ingin pergi dulu? Saito bertanya. Pergi dulu, keluarga Yamu. Jawab Zheng Ze sambil menatap Fang Yu. Oke, pergilah ke keluarga Yagi. Saito menoleh dan memberitahu pengemudi. Mobil mulai menyala dan melaju menuju keluarga Yagi. Di dalam mobil, Zheng Ze dan Fang Yu duduk di salah satu ujung. Anda baru saja mengatakan bahwa banyak kekuatan sedang menyelidiki tempat kejadian, bisakah Anda memberitahu saya kekuatan mana yang? Zheng Ze bertanya. Saitoichi menjawab tanpa ragu-ragu, ada orang dari Tenin kita, ada orang dari keluarga Udagawa, ada orang dari keluarga Matsuo, dan seharusnya ada orang yang dikirim oleh keluarga kerajaan. Itu bukan kekuatan yang besar, kata Zheng Ze. Saya baru saja berbicara tentang kekuatan yang lebih besar, seharusnya ada banyak kekuatan kecil di tempat kejadian, kata Saitoichi. Banyak kekuatan kecil, apa maksudmu? Zheng Ze bertanya. Keluarga Yagi dan keluarga yang berafiliasi di bawah keluarga Uemura semuanya adalah kekuatan kecil, jawab Saito, ternyata jadi seperti ini. Ngomong-ngomong, kudengar hari ini di Pulau Tonichi, banyak komentar yang menganggap asosiasi Beito Budo kita sebagai pembunuh 2 keluarga besar. Benarkah? Zheng Ze setelah memikirkannya, dia bertanya lagi. Saito melirik sekilas dan berkata, Tuan Zheng, yakinlah. Tuan Fujiwara dari organisasi Tenin kami telah berkomunikasi dengan Tuan Huaixu. Tidak peduli bagaimana kekuatan lain di pulau itu memandang masalah ini, kami organisasi Tenin dengan tegas berada di pihak Anda. Petik 2. Berapa bobot perkataan organisasi Tian Ren Anda? Fang Yu bertanya. Saito memandang Fang Yu dengan wajah datar, dan berkata, organisasi Tenin adalah organisasi paling otoritatif di Pulau Tohri. Bahkan keluarga kerajaan tidak dapat menyangkal keputusan kita. Jadi, kita bisa yakin. Fang Yu tersenyum dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Saito melirik Fang Yu, lalu menundukkan kepalanya, dengan sedikit keraguan di matanya. Lokasi keluarga Yagi cukup terpencil, jalan menjadi bergelombang dan sulit untuk dilalui pada paruh kedua mobil. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu 2,5 jam penuh untuk mencapai gerbang desa tempat keluarga Yagi berada. Saat ini, sudah jam 11 pagi. Fang Yu dan rombongannya turun dari mobil, dan mereka dapat melihat 20 atau 30 mobil diparkir di sekitar mereka. Memang ada banyak orang, kata Fang Yu dalam hatinya. Zheng Ze melihat ke dalam desa, ekspresinya berubah dan matanya terkejut. Fang Yu menoleh dan melihat ke dalam desa. Yang menarik perhatian Anda adalah area gelap gulita yang luas. Kalau belum tahu pasti mengira ada kecelakaan tumpahan minyak. Tanahnya penuh dengan cairan berwarna hitam pekat, jika Anda tidak mengetahuinya pasti tidak akan mengaitkannya dengan darah. Namun semua orang yang hadir mengetahui bahwa inilah ciri-ciri darah ular besar. Gelap, tapi mengandung kekuatan suci. Melihat ke depan, Anda dapat melihat bahwa tidak hanya tanah, tetapi juga sisa-sisa rumah yang diledakkan, dan bahkan dinding batu di dalam lembah di belakangnya berlumuran darah hitam ini. Meski sudah diproses adegannya, beberapa hari telah berlalu, namun bau darah yang menyengat masih tercium. Di belakang Fang Yu, keempat rombongan itu pucat, menahan rasa mual. Tuan Zheng, apakah kamu ingin masuk? Saito bertanya dengan tatapan tidak terlalu cantik. Butuh lebih dari 2 jam untuk sampai, jadi saya harus masuk. Kalau tidak, buang-buang waktu saja. Kata Fang Yu sambil berjalan lurus ke depan. Kalian berempat tetap di sini dan menunggu. Zheng Ze memerintahkan keempat rombongan dan segera mengikutinya. Saito, melihat ke belakang mereka berdua, menyipitkan mata sedikit, dan mengikuti. Di dalam desa, orang-orang dengan kostum berbeda berdiri di berbagai tempat. Dari segi pakaian memang ada beberapa kekuatan yang hadir. Kehadiran Fang Yu dan partainya menarik banyak perhatian dari lingkungan sekitar. Itu Saitoichi dari Tenin. Siapakah 2 orang di sampingnya? Salah satunya mengenakan jubah putih. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya.
Ada diskusi berbisik-bisik. Fang Yu mengabaikan komentar ini dan memperhatikan sekeliling. Dari banyaknya muncrat darah di sekitar, kita bisa melihat betapa tragisnya keadaan di sini saat itu. Berapa banyak orang di keluarga Yagi? Fang Yu menoleh dan bertanya pada Saitoichi. Totalnya 537 orang, jawab Saito. Apakah kamu yakin semuanya sudah mati? Fang Yu bertanya lagi. Saito menunjukkan warna yang berbeda, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak dapat memastikannya. Pemandangan pada saat itu terlalu tragis, dan potongan anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya terasa dingin. Tunggulnya dan darah di mana-mana. Metode pembunuhan ini sangat mirip dengan 2 kali di Beidou. Apa kekuatan keluarga Yamu secara keseluruhan? Fang Yu terus bertanya. Saito berpikir sejenak, dan berkata, kekuatan keseluruhan dari 4 ular besar hampir sama. Mereka semua milik keluarga teratas di Pulau Tohichi. Oleh karena itu, sulit untuk menghancurkan keluarga Yagi dalam semalam, hanya dengan kekuatan pribadi. Oleh karena itu, akan banyak spekulasi bahwa pembunuhnya adalah sebuah tim. Selama kekuatannya cukup, membunuh lebih dari 500 orang oleh 1 orang tidaklah terlalu sulit, bukan? Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Saito sedikit berubah. Terutama ketika Fang Yu mengucapkan kata-kata ini, dia tampak meremehkan. Di Pulau Tonichi, seharusnya tidak ada pembangkit tenaga listrik setingkat ini, kata Saitoichi. Pemandangan keluarga Sangchun seharusnya mirip dengan di sini, kan? Fang Yu bertanya setelah berbalik. Petik 2 titik. Ya, Saito menjawab begitu dia sadar, darah dan pecahan yang sama di mana-mana, jadi kami menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama, atau tim yang sama. Sudah 2 atau 3 hari, apakah belum ada kabar tentang pembunuhnya? Fang Yu bertanya. Tidak ada petunjuk, kecuali adegan tragisnya, tidak ada petunjuk yang tersisa, jawab Saito. Setelah selesai berbicara, Saito menatap Fang Yu, dan matanya menjadi lebih bingung. Ini hanya asisten, kenapa banyak sekali pertanyaannya? Tampaknya Zheng Ze lebih seperti asisten. Ada banyak cara bagi pembangkit tenaga listrik terkemuka untuk datang ke sini untuk menghancurkan keluarga Yagi, tanpa meninggalkan jejak apapun. Sangat sulit untuk melacak kejadian tersebut setelah kejadian tersebut. Jika Anda ingin mengetahui identitas orang tersebut, Anda harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Namun, setelah orang ini memusnahkan 2 keluarga dari keluarga Orochi, dia tiba-tiba berhenti melakukannya. Jika tidak, Anda dapat menyergap 2 keluarga ular lainnya. Saitoichi, saat Fang Yu memikirkannya, sebuah suara penuh kebencian dan kemarahan datang dari depan. Fang Yu kembali padaku dan melihat ke depan. Sekelompok orang berjalan di depan, dipimpin oleh 2 pria parubaya. Dilihat dari kostumnya, keduanya mengenakan jubah berwarna hijau dan ungu, jelas bukan dari keluarga yang sama. Saat Saito melihat 2 orang itu datang, wajahnya sedikit berubah. Yang di sebelah kiri adalah Matsuo dari keluarga Matsuo, dan yang di sebelah kanan adalah dari keluarga Udagawa dari keluarga Udagawa. Saito berbisik pada Fang Yu. Ternyata itu dari 2 keluarga lain dari keluarga Orochi. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berdiri diam. Saya melihat kedua pria itu mendekatinya dengan agresif. Saitoichi, apakah kalian akhirnya menemukan petunjuk? Matsuo, yang mengenakan jubah hijau, bertanya juga. Kami telah mencari, dan belum ada petunjuk, jawab Saito. Tidak tahu, organisasi Teninmu melakukan hal lain dengan sangat baik, tapi kamu tidak dapat menemukan petunjuk untuk kehancuran seperti ini. Matsuo terlalu menatap Saitoichi dan berkata. Menghadapi pertanggungjawaban Matsuo, Saitoichi bertindak dengan tenang dan berkata, jika kamu memiliki keterampilan, kamu dapat mencari petunjuk sendiri. Mengapa mempercayakan harapanmu kepada kami? Kamu, wajah Matsuo terlalu pucat gelombang www.novelringan.com gelombang hendak berbicara. Saat ini, orang Sungai Udagawa di sampingnya berbicara. Siapa 2 orang ini? Saito melirik ke arah Zheng Ze dan menjawab, keduanya adalah Zheng Ze dari Asosiasi Budo Utara, Master Zheng, dan yang lainnya adalah asisten Master Zheng. Mereka datang kali ini untuk membantu kami memahami tentang Yagi. Keluarganya hancur. Asosiasi Budo Ibu Kota Utara. Mendengar nama tersebut, ekspresi Matsuo Tai dan Udagawa Kawa berubah. Matsuo terlihat sangat galak dan berkata dengan marah, kamu berani datang. Tuan Matsuo, Master Zheng ini adalah kepala anak didik Master Huaixu dari Asosiasi Budo Ibu Kota Utara.
Dia memiliki status yang sangat tinggi di Asosiasi Budo Ibu Kota Utara. Saito memperingatkan dengan tatapan tenang. Terus, Matsuo terlalu banyak menatap Zheng Ze, dan berkata, apakah karena dia anak didik yang sombong, kita akan menjadi kura-kura? Seperti yang baru saja saya perkenalkan, saya asisten Zheng Ze. Anda bisa memanggil saya Ayu atau Xiaoyu. Fang Yu tersenyum. Seorang asisten belaka, berani berpartisipasi dalam topik kita, kata Matsuo dengan ekspresi cemberut. Sebagai asisten, berbicara dengan kalian berdua adalah hal yang tepat. Tuan Zheng Ze adalah anak didik utama Tuan Huaisu. Bukankah dia akan menyerahkan statusnya jika dia memintanya untuk berbicara dengan Anda? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Beranikah kamu, berani mengatakan bahwa status kami setara dengan asistenmu? Kami dari 4 keluarga ular besar. Kami memiliki darah paling mulia. Matsuo mengangkat tangannya terlalu marah dan menunjuk ke arah Fang Yu. Oke, tenanglah. Udagawa Kawai mengerutkan kening dan berkata Matsuo juga menatap Fang Yu, dan berkata dengan keras, Yagi, pendeta dari keluarga Yagi, entah kenapa ditangkap olehmu di ibu kota utara. Keluarga Yagi dihancurkan pada malam pembebasan. Jika masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Matsuo akan bunuh diri juga. Kalian orang-orang dari Pulau Dongri tidak pernah memotong perutmu dan melakukan bunuh diri. Itu menyakitkan, kata Fang Yu. Orang-orang Sungai Udagawa memandang Fang Yu, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin yang berbahaya muncul di matanya, dan berkata, bagaimanapun, Asosiasi Beitu Budo adalah objek yang paling mencurigakan. Tidak ada keraguan tentang ini. Dari mana asal kecurigaan kita? Hanya karena aku menangkap Yagi Xian dan melepaskannya lagi. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, kalau begitu, kamu harus memperlakukan semua orang yang dihubungi Yagi Xian hari itu, termasuk mereka yang ada di kapal penumpang. Semua orang memeriksanya lagi, dan mereka sama-sama dicurigai. Sial, tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan, itu tidak ada gunanya. Kamu harus menjelaskan semuanya dengan jelas hari ini, jika tidak kamu tidak ingin pergi. Matsuo meraung terlalu marah. Suara Matsuo yang begitu keras hingga menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Apa yang telah terjadi? Kudengar Asosiasi Beitu Budo mengirim seseorang ke sini, keduanya di sebelah Saito. Apa? Mereka berani mengirim seseorang ke sini. Ada suara diskusi di sekitar. Kamu bisa berbicara pelan-pelan, tidak perlu terlalu bersemangat, kata Fang Yu. Matsuo saat ini, otaknya sedang sibuk, dan matanya merah. Dia menatap mata Fang Yu, seperti ingin membunuh ayah dan musuhnya. Hal ini membuat Fang Yu sangat bingung. Sebelum datang, ia merasa situasi di Pulau Dongri terlalu dilebih-lebihkan. Memang benar bahwa beberapa orang akan meragukan Asosiasi Budo Ibu Kota Utara, tetapi hal itu tidak akan berlebihan. Namun kini, situasinya tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat Matsuotai dan Sungai Udagawa di depan mereka sepertinya telah menetapkan bahwa Asosiasi Kita Budo lah pembunuhnya. Ini tidak masuk akal. Jika Anda mengetahui sedikit tentangnya, Anda pasti tahu bahwa kecurigaan terhadap Asosiasi Beitu Budo cukup rendah. Tidak ada motivasi sama sekali. Apa keuntungan Asosiasi Kita Budo dengan melenyapkan keluarga Yagi dan Uemura? Hanya ada 2 keluarga di Pulau Dongri. Air di sumur tidak melanggar sungai pada hari-hari biasa. Mengapa menghabiskan begitu banyak energi untuk menyeberangi lautan menuju Pulau Dongri untuk menghancurkan mereka? Mengambil langkah mundur, misalkan jika Asosiasi Budo Ibu Kota Utara benar-benar melakukan ini, mereka tidak akan pernah mengirim siapapun ke Pulau Tohichi. Karena, meskipun Pulau Tohichi memiliki lebih banyak kecurigaan, dan bahkan memiliki bukti kuat di tangannya, yang pasti Asosiasi Beitu Budo yang melakukannya. Selama Asosiasi Beitu Budo tidak mengakuinya, mereka tidak akan berdaya. Siapa yang berani pergi ke Beidu untuk membuat masalah? Tanpa menyebut daerah lain di musim panas, dunia seni bela diri ibu kota utara saja sudah cukup untuk menghancurkan Pulau Dongri. Kesenjangan antara keduanya tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang berlebihan. Volumenya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Di semua tingkatan pejuang, Pulau Dongri benar-benar terbelakang. Terlepas dari hal-hal lain, kesombongan Asosiasi Budo Ibu Kota Utara saja sudah cukup membuat seluruh Pulau Dongri frustrasi. Singkatnya, selama Anda memikirkannya sedikit, Anda akan tahu bahwa Asosiasi Beitu Budo tidak dicurigai. Tapi orang Matsuotai dan Sungai Udagawa di depan saya ingin tahu, apakah Anda punya bukti? Fang Yu bertanya dengan tidak tergesa-gesa.
Yagi Ken ditangkap olehmu di ibu kota utara, ini bukti kuatnya. Kata Matsuo Tai, ini juga merupakan bukti kuat. Fang Yu tersenyum dan berkata, mengapa kita menghancurkan keluarga Yagi dan Uemura? Matsuo juga melirik ke Sungai Udagawa, lalu menoleh dan berkata, kamu punya permusuhan pribadi dengan Yagi Ken. Karena ini adalah permusuhan pribadi, mengapa klan harus dimusnahkan? Kalaupun klan dimusnahkan, itu hanya keluarga Yagi, mengapa keluarga Sangchun juga dimusnahkan? Fang Yu bertanya, asosiasi seni bela diri ibu kota utaramu takut pada 4 ular besar kami dan dengan sengaja mengirim orang untuk membunuh. Matsuo terus mengaum, karena kami dapat dengan mudah menghancurkan kedua keluargamu, mengapa kami takut padamu lagi? Fang Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutnya Matsuo ini terlalu gila. Berbicara tidak jelas, tidak ada logika sama sekali. Berbicara dengannya, Fang Yu merasa IQ-nya telah dihina. Kita bisa pergi sekarang. Fang Yu berkata pada Zheng Ze di sebelahnya. Beranikah kamu pergi? Matsuo juga meraung. Fang Yu menoleh untuk melihat Matsuo Tai, mengerutkan kening. Tuan Matsuo, Tuan Fang adalah tamu terhormat dari organisasi Tenin kami. Anda tidak bisa memperlakukannya seperti ini, kata Saito begitu dia melihat ke arah Matsuo. Kamu diam, kamu bajingan, kamu memperlakukan orang luar dengan sangat hormat, dan kamu tidak memperhatikan keluarga kami di pulau. Benar-benar anjing yang menjilat. Matsuo terlalu banyak, memarahi. Ekspresi Saito sangat jelek, dan ekspresi Saito menjadi muram. Tuan Matsuo, saya menghormati keluarga Matsuo dan dapat memahami suasana hati Anda saat ini. Saito berkata dengan suara berat, aku hanya menghinamu, jangan menuntutku. Matsuo juga mencibir. Wajah Saito pucat, jelas sangat marah. Apa yang terjadi? Saat ini, suara lain datang dari samping. Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah platinum mendekat. Saat melihat orang ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Keluarga kerajaan ada di sini. Ini adalah pengorbanan kerajaan, Kinoshita Matsunaga. Pengorbanan Kinoshita, Saitoichi, Matsuo Tai, dan orang-orang Sungai Udagawa semuanya membungkuk bersama. Di hadapan keluarga kerajaan, mereka harus memberikan rasa hormat, jika tidak mereka akan dicatat dalam etiket, belum lagi akan ada hukuman apapun, tetapi reputasi mereka sudah buruk sejak saat itu. Kinoshita Matsunaga tersenyum dan berkata, saya mendengar seseorang berdebat di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Apa yang terjadi? Asosiasi Budo Ibu Kota Utara mengirim orang ke sana, dan saya ingin membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Matsuo berkata, pendekatanku masuk akal, tapi aku dihadang oleh Saitoichi. Kinoshita Matsunaga menatap Fang Yu dan Zheng Ze dengan senyuman di matanya. Apakah kamu punya bukti? Kinoshita Matsunaga memandang Matsuo Tai dan bertanya. Tidak ada bukti, itu, kata Matsuo. Karena tidak ada bukti, maka tentu saja kamu tidak bisa dibawa pergi. Kinoshita Matsunaga menyela kata-kata Matsuo dan berkata, apa perbedaan antara kamu dan perampok jika kamu bertingkah seperti ini? Matsuo terlihat terlalu stagnan dan ingin membantah, tapi dia tidak berani berbicara. Kinoshita Matsunaga adalah pengorbanan untuk istana kekaisaran dan memiliki status yang sangat tinggi. Dia tidak berani berdebat dengan Kinoshita Matsunaga. Sepertinya tidak ada hal lain yang terjadi, ayo pergi dulu, kata Fang Yu. Tunggu, kata Kinoshita Matsunaga. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya sambil menatap Kinoshita Matsunaga. Keluarga kekaisaran kami selalu menjaga hubungan baik dengan Asosiasi Budo Ibu Kota Utara. Keduanya datang dari jauh. Saya ingin mengundang 2 orang untuk menghadiri perjamuan keluarga kekaisaran kami malam ini, kata Kinoshita Matsunaga. Perjamuan? Perjamuan macam apa? Fang Yu bertanya. Perjamuan kerajaan biasa. Saito menoleh dan berkata pada Fang Yu. Yah, itu tergantung pada apa yang dimaksud Tuan Zheng Ze. www.novelringan.com. Fang Yu memandang Zheng Ze. Zheng Ze menatap wajah Fang Yu dan menjawab, kita harus melihat situasinya. Jika kita punya waktu luang malam ini, kita pasti akan pergi. Oke, kalau begitu aku akan menunggu keduanya di jamuan makan malam ini, kata Kinoshita Matsunaga. Ayo pergi. Fang Yu, Zheng Ze, dan Saito berbalik dan pergi. Matsuo terlalu sering menatap punggung Fang Yu, dengan seringnya lucu di wajahnya. Menurutnya, kedua orang ini sudah menjadi mainannya. Kinoshita Matsunaga melirik Matsuo Tai Udagawa,
senyum tipis muncul di wajahnya, dan berbalik. Di dalam mobil, awalnya, Tuan Fujiwara ingin bertemu denganmu, tapi dia pergi kemarin dengan tergesa-gesa, jadi dia tidak bisa bertemu hari ini. Saat dia kembali besok, aku akan membawa 2 orang lagi untuk menemuinya, kata Saitoichi. Oke, jawab Zheng Ze. 1 jam kemudian, mobil melaju kembali ke kawasan kota. Saitoichi telah mengatur tempat tinggalnya di villa 2 lantai yang terpisah. Jika Anda memiliki pertanyaan, harap beritahu saya. Saito pergi segera setelah dia selesai berbicara. Fang Yu dan Zheng Ze duduk di sofa di ruang tamu di lantai pertama, dan 4 rombongan berdiri di luar. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya sambil menatap Zheng Ze. Bagaimana perasaanmu? Zheng Ze bertanya dengan curiga. Situasi hari ini, kata Fang Yu. Zheng Ze ragu-ragu sejenak, dan berkata, saya merasa 2 keluarga Orochi lainnya sangat membenci kami, tetapi organisasi Tianren dan keluarga kerajaan memiliki sikap yang sangat baik terhadap kami. Jadi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Fang Yu bertanya. Seperti yang guru katakan, abaikan suara-suara lain. Setelah menghadiri perjamuan kerajaan malam ini, aku akan kembali ke Beidou besok. Zheng Ze berpikir sejenak dan menjawab, mereka tidak akan membiarkan kita meninggalkan Pulau Dongri dengan mudah, kata Fang Yu. Maksudmu keluarga Matsuo dan keluarga Udagawa akan melakukan sesuatu terhadap kita? Zheng Ze terkejut sejenak dan bertanya. Mungkin, tapi mungkin tidak sesederhana itu, kata Fang Yu. Tuan Fang, saya membosankan, tolong jelaskan situasinya, kata Zheng Ze sambil menggaruk kepalanya. Fang Yu mengambil air mineral di atas meja dan menyesapnya. Hari ini kami turun dari dermaga, melihat Saitoichi, lalu menuju ke tempat duduk keluarga Yagi. Kemudian, kami bertemu dengan 2 keluarga Orochi lainnya, Matsuo dari keluarga Matsuo, dan dari keluarga Udagawa dari keluarga Udagawa. Fang Yu berkata, kemudian ritual kerajaan juga muncul, dan ada banyak orang yang hadir, juga dari semua kekuatan. Tidakkah menurutmu itu aneh? Kami baru saja pergi ke tempat keluarga Yagi dan bertemu begitu banyak kekuatan. Tetapi hal ini, Tuan Saito sudah menjelaskannya sebelum pergi. Zheng Ze mengerutkan kening. Dia menyebutkannya, tetapi itu tidak berarti bahwa ini adalah perilaku yang masuk akal. Fang Yu berkata, jadi banyak orang memadati keluarga Yagi untuk bermain mahjong. Menyelidiki, bagaimana bisa ada alasan bagi keluarga besar untuk keluar dan menyelidikinya? Baiklah, terutama pengorbanan kerajaan yang bahkan lebih keterlaluan. Mereka sangat glamor dan berpakaian bagus. Mereka bahkan memiliki bau parfum yang kuat. Pada pandangan pertama, mereka terlihat seperti bangsawan tua tertentu. Akankah orang seperti itu datang untuk menyelidiki di tempat berdarah seperti keluarga Yagi? Zheng Ze mengerutkan kening lebih dalam ketika Fang Yu berkata, dan bertanya, Tuan Fang, apa maksudmu? Mereka muncul di keluarga Yagi, sebenarnya mereka sudah diatur sejak lama. Petik 2, itu sangat mungkin, tentu saja, masih ada peluang, kata Fang Yu. Tapi kenapa mereka muncul seperti itu? Ini, Zheng Ze bertanya, mereka pada akhirnya tidak melakukan apapun, hanya untuk menemui kita. Bukan untuk menemui kita, tetapi untuk menciptakan konflik di bawah pengawasan banyak orang. Kata Fang Yu, maksudmu, Matsuo juga? Zheng Ze bertanya dengan ekspresi berubah. Ya, orang ini terlalu terbelakang mental, seolah-olah dia sengaja berdebat denganku. Fang Yu berkata, jadi, menurutku konflik ini sudah diatur sebelumnya. Tapi apa gunanya melakukan ini? Zheng Ze bertanya sambil menggosok pelipisnya. Saya pikir apa yang mereka pedulikan saat ini bukanlah kehancuran 2 keluarga besar. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, bukan ini, apa jadinya? Zheng Ze bingung. Ingat, segera, dia menepuk pahanya dan berkata, beberapa waktu lalu, organisasi Tianren di Pulau Dongri telah menghubungi gurunya. Mereka ingin mengirim seseorang ke musim panas kami untuk memasuki reruntuhan kuno yang terbuka. Tapi ini ditolak oleh gurunya. Sebelum saya meninggalkan rumah pagi ini, guru menyebutkan masalah ini dan mengatakan kepada saya bahwa jika seseorang bertanya tentang hal itu, dia akan menolaknya. Saya hampir lupa perintah guru. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu berbinar, dan dia tersenyum dan berkata, itu benar, berbagai kekuatan di Pulau Isde bersatu untuk bertindak, seharusnya untuk ini. Saat dia berkata, Fang Yu menggelengkan kepalanya lagi,
dan berkata, Huiksu benar-benar, katakan saja padaku jika ada yang harus kulakukan. Aku harus menyembunyikanku dan membuang banyak waktu. Zhengze masih penuh keraguan dan bertanya, Tuan Fang, apa maksud gurunya? Semua kekuatan di Pulau Dongri ingin memasuki reruntuhan kuno, tetapi tanpa persetujuan Huaisu, mereka tidak berani memasuki tempat yang panas, musim panas. Ini adalah prasyaratnya. Fang Yu berkata, dalam hal ini, mereka ingin memasuki reruntuhan kuno, maka Anda harus menggunakan metode lain untuk memaksa Huaisu setuju. Kalau begitu, mereka mulai membangun panggung, mari kita ke sana dulu, lalu biarkan Matsuo Tai berlari untuk memancing konflik. Adegan ini sudah menarik banyak penonton. Perjamuan malam ini, harusnya lebih banyak orang, lalu Matsuo juga harus tampil lagi. Kali ini, klimaks dari adegannya. Mereka akan memprovokasi kita untuk melakukan sesuatu, dan kemudian menggunakan topik tersebut untuk membuat kita membangkitkan kemarahan publik. Setelah itu, mereka akan dapat secara terbuka menyerang kita berdua dan mengendalikan kita, dan kemudian memberitahu Huaisu dan menegosiasikan persyaratan. Karena kamu adalah murid utama Huaisu, Huaisu pasti sangat menghargaimu, jadi dia pasti akan menyetujui syarat ini. Petik 2. Tapi, jika mereka ingin melakukan ini, mereka cukup menangkap kita dari awal, bukan tidak apa-apa. Kata Zhengze, jika kamu melakukan ini, merekalah pelakunya. Jika mereka marah dan bersalah, mereka tidak tahan. Fang Yu berkata, tetapi jika kita memprovokasi kita untuk melakukannya, itu akan memicu kemarahan publik. Kemudian di sisi opini publik, mereka menang. Huaisu tidak bisa membawa orang ke Pulau Dongri untuk menyelamatkan orang secara paksa, musim panas, banyak orang akan muak dengan perilaku ini, dan reputasi asosiasi Budo akan dikalahkan. Petik 2. Omong-omong, mereka sangat memahami karakter Huaisu, pendekatan ini memang efektif untuk Huaisu. Tapi sayang sekali akulah yang datang kali ini. Zhengze berhenti, dalam keadaan linglung. Untungnya, Tuan Fang ada di sini kali ini. Jika tidak, pada levelnya, mustahil untuk melihat keseluruhan permainan. Jadi, bagaimana tanggapan Tuan Fang? Zhengze bertanya perlahan. Dalam logika normal, kita tidak bisa menghadiri jamuan makan malam itu, kalau tidak kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu menunjukkan senyuman dingin dan berkata, tapi, saya tidak bersedia melakukan ini. Perjamuan malam ini, tetap harus dihadiri. Kalau tidak, mereka akan memikirkan cara lain. Memanfaatkan keramaian malam ini, kebetulan diselesaikan bersama. Tentu saja, Huaisu mungkin tidak menyukai gaya kopingku. Tapi, aku tidak ingin menghabiskan banyak energi memikirkan cara lain. Tuan Fang, jalanmu adalah? Zhengze bertanya dengan curiga. Sederhana sekali, satu kekuatan akan turun 10 kali lipat. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Namun, membiarkan begitu banyak kekuatan untuk sementara mengesampingkan peristiwa besar kehancuran dua keluarga besar, dan bersatu dalam bertindak, sudah cukup untuk melihat bahwa obsesi mereka terhadap reruntuhan kuno cukup berat. Apa pemahaman mereka tentang reruntuhan kuno? Mengapa Anda begitu ingin memasuki reruntuhan kuno? Pada jam 7 malam, Royal Mansion. Aulanya megah, dan bahkan pilar batunya dilapisi dengan lapisan emas tipis, yang sangat mewah. Saat ini, banyak tamu yang berdiri di ruang tamu. Ada yang memakai jas, ada pula yang memakai kostum tradisional Pulau Dongri. Di tengah aula terdapat lantai dansa yang bisa dinaikkan dan diturunkan. Ketika Fang Yu dan Zhengze tiba, ada begitu banyak tamu di aula sehingga ruangan menjadi sedikit ramai. Tuan Fang, seperti yang Anda perkirakan, ada banyak orang, kata Zhengze. Fang Yu melihat sekeliling gelombang www.novelringan.com gelombang memang ada banyak orang. Secara umum, dalam suatu jamuan makan, jumlah tamu undangan ditentukan sesuai dengan besarnya tempat. Dalam hal ini, jumlah orangnya jelas melebihi standar. Aula itu penuh sesak dan bahkan sulit untuk bergerak. Untuk jamuan makan seperti itu, pengalaman tamunya pasti buruk. Bagaimana kesalahan seperti itu bisa terjadi dalam jamuan makan kerajaan biasa? Tujuan pihak lain sudah jelas, yaitu untuk memperbanyak penonton dan menciptakan opini publik. Fang Yu dan Zhengze berdiri di tengah kerumunan selama beberapa menit, tapi Saitoichi masuk entah dari mana. Apakah jamuan makan kerajaan selalu semarak? Fang Yu bertanya. Iya, semua angkatan bangga diundang oleh keluarga kerajaan. Jadi selama diundang,
tidak ada alasan untuk tidak datang, kata Saitoichi. Jadi begitu, Fang Yu mengangguk, menyetujui omong kosong Saitoichi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terjadi keributan di aula. Putri Akiko ada di sini. Itu putri pertama keluarga kerajaan hari ini, Akiko Fukuzawa. Saitoichi berkata, dia adalah kekasih impian banyak anak muda di Pulau Tohichi. Di sela-sela kata-kata itu, panggung di tengah aula perlahan naik. Dari posisi Fang Yu, terlihat jelas seorang wanita berpakaian malam putih berdiri di atas panggung. Wanita ini terlihat sangat cantik, dan temperamennya sejalan dengan kaum bangsawan. Begitu dia muncul, sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar di mana-mana, seolah-olah dia sedang mengadakan konser solo. Petik 2. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dua tamu dari jauh kepada semua orang. Mereka adalah Tuan Zheng Ze dan asistennya, Tuan Xiao Yu. Setelah Akiko Fukuzawa menyampaikan kata pembuka, percakapan tiba-tiba berubah. Wajah Zheng Ze berubah. Fang Yu tersenyum. Saya akan membawa dua orang ke atas panggung, kata Saitoichi. Alhasil, keduanya mengikuti Saito dan naik ke atas panggung dengan perhatian penonton. Kedua pria itu berasal dari Asosiasi Budo Ibu Kota Utara. Akiko Fukuzawa memperkenalkan dengan senyuman di wajahnya. Mendengar kalimat ini, suara di bawah tiba-tiba berhenti. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Orang-orang di luar panggung memandang Fang Yu dan Zheng Ze dengan wajah aneh, dan banyak dari mereka menunjukkan penampilan yang buruk. Tampaknya reputasi asosiasi kita Budo sangat buruk di Pulau Tonichi. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Selanjutnya, kita, lanjut Fukuzawa Akiko. Kedua orang ini tidak pantas berdiri di sini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Tiba-tiba seseorang berlari ke atas panggung. Matsuo lah yang kulihat pagi ini. Matsuo terlalu banyak mengambil mikrofon dan berkata dengan lantang, urusan klan Yagi dan Uemura sama sekali tidak dapat dipisahkan dari asosiasi kita Budo. Mengapa kedua orang ini harus datang ke perjamuan kerajaan kita? Banyak persetujuan terdengar dari penonton. Organisasi Tianren memiliki hubungan yang sangat baik dengan Asosiasi Budo Ibu Kota Utara, jadi organisasi Tianren tidak berani menangkap mereka, jadi izinkan saya datang. Dua bagian lain dari Ibu Kota Utara ini, kita harus mengungkap kebenaran dari mulut mereka. Matsuo juga menatap Fang Yu, matanya memerah, dan berteriak keras. Sambutan penonton pun semakin antusias. Zheng Ze tampak jelek, seluruh aula penuh dengan orang-orang dari Pulau Dongri. Dia dan Fang Yu berdiri di atas panggung, tak berdaya. Jangan mengira kamu anggota Asosiasi Budo Ibu Kota Utara, kami tidak berani memindahkanmu. Ini Pulau Dongri. Matsuo berjalan tepat di depan Fang Yu dan meraung ke arah Fang Yu. Ya, kamu benar-benar tidak pantas untuk berdiri di atasnya. Keluar, keluar, kalian berdua bajingan. Banyak orang di bawah berteriak. Mereka awalnya sangat muak dengan orang-orang dari Asosiasi Budo Ibu Kota Utara, tapi sekarang mereka hanya menggunakan kesempatan itu untuk melampiaskan amarah mereka. Bagaimanapun, ini adalah tempat mereka, dan pihak lain hanya memiliki dua orang, jadi tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Dalam keadaan normal, aku harus menamparmu sekarang, karena kamu berisik sekali. Fang Yu berkata, tetapi jika aku melakukannya, aku akan terjebak dalam perangkapmu. Kamu masih ingin melakukannya, apakah kamu mengancamku? Izinkan aku mengatakannya lagi, ini. Matsuo mengambil mikrofon dan mencondongkan tubuh ke arah Fang Yu. Fang Yu menyeringai dan menamparnya. Ledakan. Seluruh pribadi Matsuo seperti boneka offline, terbang ke samping dan menabrak dinding sejauh 60 atau 70 meter. Ledakan. Dindingnya cekung, Matsuo terjun ke dinding dan tidak bisa melihatnya. Setelah beberapa detik hening, kerumunan di sekitarnya bereaksi dan berseru lagi dan lagi. Beraninya kamu memukul seseorang. Beraninya dia memukul seseorang. Para penjaga, para pengawal, cepat turunkan orang ini. Seseorang berteriak. Fukuzawa Akiko di atas panggung berteriak dan melangkah mundur. Fang Yu mengabaikan Fukuzawa Akiko, berjongkok dan mengambil mikrofon yang jatuh dari tangan Matsuo. Beraninya kamu melakukannya di depan banyak orang. Ini untuk menyatakan perang terhadap kami. Saat ini, teriakan marah datang dari bawah. Sumber suaranya adalah Kinoshita Matsunaga yang saya lihat pagi ini. Bukankah pendekatanku saat ini sesuai dengan keinginanmu? Fang Yu berkata, tentu saja, permainannya mungkin telah dilakukan sedikit.
Kamu pikir kedua kekuatan kita tidak bisa membuat Matsuo terlalu menderita? Wajah Kinoshita Matsunaga sangat jelek, dan dia berkata dengan marah, kamu telah melakukan kejahatan keji. Asosiasi Ibu Kota Utara Budo tidak dapat menahanmu. Tuan Zeng, apa yang kamu lakukan kali ini keterlaluan. Ini istana kerajaan. Saat ini, Saitoichi juga berjalan ke atas panggung dan menghitung jelek. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, meskipun wajahmu jelek, menurutku kamu sangat bahagia di dalam hati, karena semuanya masih berjalan sesuai keinginanmu, tapi sayang sekali kamu sedikit salah perhitungan. Saya katakan di pagi hari bahwa orang yang cukup kuat dapat dengan mudah menghancurkan 5 atau 600 orang. Kamu sepertinya tidak mempercayainya saat itu. Sekarang, aku akan menunjukkannya padamu. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya ke depan. Wow, keluarga kerajaan memuja Kinoshita Matsunaga dan terbang menuju Fang Yu tanpa terkendali. Fang Yu mencengkeram leher Kinoshita Matsunaga dan membantingnya ke atas panggung. Ledakan, Kinoshita Matsunaga berteriak, dan panggung itu hancur berkeping-keping. Lakukan bersama-sama, tapi kamu harus menyelamatkan nyawa Zheng Ze, dan orang lain bisa membunuhnya. Saito di antara penonton menghunus pedang samurai dari pinggangnya dan berteriak. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan nyawa Zheng Ze saat ini? Fang Yu tersenyum dingin. Wow, saat ini, sejumlah besar samurai muncul di sekitar gelombang www.novelhall.com gelombang, jelas mereka sudah siap. Sekelompok orang ini bergegas menuju Fang Yu di atas panggung. Fang Yu berdiri di tempatnya, menepuk tangan kanannya ke samping. Ledakan, setiap telapak tangan meledak, pasti menimbulkan ledakan suara. Sejumlah besar prajurit elit yang dijaga di sekitar aula telah ditangani. Saitoichi juga terlempar oleh telapak tangan Fang Yu dan jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk berdiri dan melihat sosok Yu di atas panggung dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang ini hanya seorang asisten? Kok bisa sekuat itu? Pada saat ini, seluruh aula dipenuhi asap dan debu, dan tanah di sekitar panggung telah menjadi berbagai lubang. Para tamu yang tidak terkena dampak berteriak dan berlari keluar. Putri di atas panggung, Fukuzawa Akiko, sudah ketakutan hingga jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Zheng Ze berdiri di samping, melihat kekacauan di sekitarnya, terdengar seruan dan jeritan dari telinganya, hanya kesurupan sesaat. Dia memandang Fang Yu dengan rasa hormat dan ketakutan di matanya. Pada saat ini, dia mengerti apa yang dikatakan Fang Yu di sore hari tentang pertemuan 10 pengurangan 1 pukulan. Mengetahui jebakannya, tetapi tidak menghindarinya, melangkahlah. Kemudian, gunakan kekuatan penentu yang menghancurkan segalanya untuk memecahkan jebakan. Praktik seperti itu, sungguh sombong. Ini mungkin mentalitas dari pembangkit tenaga listrik teratas. Zheng Ze memandang Fang Yu, tidak dapat berbicara untuk beberapa saat, menahan keinginan untuk berlutut dan beribadah. Seharusnya ada banyak orang, hubungi mereka semua, saya akan memberitahu Anda hari ini. Fang Yu memandang sekeliling penonton dan berkata dengan acuh tak acuh, Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota Utara kami sangat sombong. Kata-kata Fang Yu bergema di seluruh aula kediaman kerajaan. Mata para tamu yang telah pensiun terbuka lebar, menatap sosok Fang Yu di tengah panggung dengan ngeri. Di mata mereka, Fang Yu sama menakutkannya dengan hantu dan dewa dalam mitos. Para tamu yang hadir semuanya adalah masyarakat kelas atas di Pulau Dongri. Entah dari keluarga bangsawan, atau dari petinggi sebuah perusahaan besar, ada banyak bintang. Mereka datang malam ini, awalnya hanya sebagai kerumunan yang menyaksikan kemeriahan. Tapi saya tidak berpikir, banyak hal telah berkembang sampai saat ini. Bagaimana orang ini, bisa begitu kuat? Di atas panggung, Fang Yu mengamati penonton. Kemanapun mereka memandang, semua orang menundukkan kepala, tanpa berani memandangnya. Saito berjuang untuk berdiri, wajahnya sangat pucat. Dia menatap sosok Fang Yu, matanya penuh dengan keheranan. Orang ini, tidak akan pernah bisa hanya menjadi asisten. Pagi ini, dia mengetahui bahwa Zheng Ze harus bertukar pandang dengan orang yang disebut asisten ini sebelum menjawab banyak pertanyaan. Saat itu, dia merasa hubungan kedua orang itu agak aneh. Tapi baik Zheng Ze maupun Fang Yu, aura dasar budidayanya tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, dia tidak mengambil hati keraguan ini. Rencananya malam ini adalah mengundang keduanya ke atas panggung, dan kemudian membiarkan Matsuo Tai terus memancing kemarahan Fang Yu atau Zheng Ze.
Begitu Anda memulai, rencana tersebut dianggap berhasil. Tapi sekarang, situasinya tidak tepat. Kekuatan tempur yang ditunjukkan lawan terlalu kuat. Jika Anda tidak dapat memenangkan kedua orang ini, maka rencana hari ini akan gagal total. Memikirkan hal ini, Saito tiba-tiba menoleh dan melihat keluar pintu. Keluarga Matsuo, keluarga Udagawa, dan kelompok elit yang dibawanya, kenapa mereka belum juga masuk? Begitu Saito menatap pintu, terdengar langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa. Yang terjadi selanjutnya adalah nafas yang kuat. Saito menghela nafas lega dan menjadi lebih tenang. Dia tahu bala bantuan akan datang. Di dalam gerbang, sejumlah besar samurai muncul. Mereka mengenakan 3 macam kostum. Jubah hijau, jubah ungu, dan jubah hitam. Ini mewakili keluarga Matsuo, keluarga Udagawa, dan organisasi Tenin. Mereka menyerbu masuk dan bergegas ke panggung di tengah aula. Zhengze memandang sekelompok besar prajurit berjubah hitam dengan ekspresi jelek. Dia awalnya berpikir bahwa hubungan antara organisasi Tianren dan asosiasi Budo cukup baik. Setidaknya, persahabatan Huaixu dengan Fujiwara dari organisasi Tenin bisa diterima. Tapi saya tidak berpikir bahwa sejak dia dan Fang Yu masuk ke Pulau Dongri, pihak lain memiliki niat buruk dan berencana untuk memulai. Nampaknya memang tidak ada persahabatan yang nyata antar berbagai organisasi. Semuanya didorong oleh kepentingan. Fang Yu memandangi samurai yang terus berdatangan dari luar gerbang, ekspresinya acuh tak acuh. Budidaya kelompok pendekar ini berada pada masa pembentukan pil, di matanya tidak ada bedanya dengan semut. Sebelum sekelompok prajurit bergegas maju, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Cahaya keemasan berkedip-kedip, dan sejumlah besar energi sejati meledak ke depan. Boom! Dengan suara keras, lantai dan kelompok prajurit diledakkan bersama-sama. Berteriak, menjerit, dan berseru. Dalam situasi bising, Fang Yu menoleh untuk melihat ke satu arah. Lokasi itu persis di mana Saitoichi berdiri. Orang-orang kecil ini, tidak peduli berapa banyak yang kamu kirim, hasilnya akan sama. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan tertinggi? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Terserah kamu, kami akan membunuhmu hari ini. Saat ini, suara dingin datang dari atas. Fang Yu mendongak dan melihat langit-langitnya pecah. 8 sosok turun dari langit. Kedelapan dari mereka memegang pedang samurai tajam di tangan mereka, dengan ujungnya mengarah ke Fang Yu. Mereka sangat cepat dan tampak tidak terlihat. Tidak ada cara untuk menghindari lokasi Fang Yu. Saitoichi, serta Udagawa Kawai yang baru saja masuk dari luar gerbang, semuanya memiliki kegembiraan di wajah mereka. Sekarang, Fang Yu sudah mati. Bilah tajam dari 8 pedang samurai memantulkan cahaya dingin di bawah cahaya. Ujung pisaunya menusuk kepala, belakang leher, dan bahu Fang Yu secara bersamaan. Engah, engah, engah. Terdengar suara yang tajam. Ekspresi 8 orang di langit banyak berubah. Sekalipun ditusuk secara langsung, meskipun pisau ini mengandung kekuatan yang sangat kuat, meskipun bilahnya adalah benda tajam yang terbuat dari besi yang dalam. Tapi tetap saja tidak menembus kulit Fang Yu. Tubuh Fang Yu menunjukkan cahaya keemasan samar. Retak, bilah dari 8 pedang samurai ini hancur satu demi satu. Pada saat ini, kekuatan 8 orang di udara yang dituangkan ke pedang samurai tidak seimbang, bahkan tubuh mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh tak terkendali. Fang Yu mengangkat kepalanya dengan cibiran di wajahnya. Level kalian 8 seharusnya hampir sama dengan Yagisian, kata Fang Yu, dan pada saat yang sama melayangkan pukulan ke orang di sebelah kiri. Ledakan, tinjunya mengenai dada orang tersebut dan langsung tenggelam ke dalam, menyemburkan seteguk darah, dan terjatuh. Di saat yang sama, tangan kiri membuat pengait dan kaki kanan menendang ke depan. Bang, bang, keduanya terbang lagi. 5 orang lainnya bereaksi dan segera menyesuaikan angka mereka, berusaha menghindari pukulan Fang Yu berikutnya. Namun kecepatan mereka tidak setingkat dengan Fang Yu. Fang Yu meninju terus-menerus dan membawa pergi satu orang. Bang, bang, bang. Setelah 3 pukulan, hanya ada 2 orang di depan Fang Yu. Saat ini, wajah 2 orang yang melihat temannya menjadi pucat. Mereka membuka mata lebar-lebar, melepaskan energi aslinya, dan ingin mundur. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu menendang kakinya dan panggung langsung tenggelam. Pada saat yang sama, Fang Yu meledak seperti bola meriam. Apa? 2 orang di depan hanya merasakan angin kencang di depan mereka,
dan mereka hanya sempat berteriak ketakutan. Fang Yu menekankan tangan kiri dan kanannya ke wajah mereka berdua dan membantingnya ke atas panggung. Ledakan, separuh panggung dihancurkan oleh yang satu ini. Fang Yu berdiri di tengah asap, dan dua orang di bawah kakinya menundukkan kepala ke tanah, dan tubuh mereka bergerak-gerak kaku. Adegan menjadi sangat sunyi. Saito berdiri di tempat, matanya melebar dan wajahnya pucat. Kedelapan orang ini baru saja mengerjakannya, tetapi mereka termasuk elit organisasi Tianren, mereka disebut Tianren Baju Ewu. Tapi 8 seniman bela diri ini, sebenarnya dibunuh oleh Fang Yu. Dia bahkan tidak berani meragukan bahwa inilah yang terjadi. Hei, apakah ada orang lain yang diatur untuk datang? Saat Saito tertegun, bahunya tiba-tiba ditekan. Apa? Saat Saito ketakutan, dia menjerit, kakinya lemas dan jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu di depannya, gemetar ketakutan. Kamu bilang kenapa kita harus memprovokasi kita? Alangkah baiknya jika kita berjalan-jalan di sini dan kembali. Kita harus mendapatkan sesuatu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku. Saito menggeliat bibirnya dan tidak bisa bicara. Kamu Asosiasi Beito Budo gelombang www.novelringan.com gelombang berani sekali. Ini adalah istana kerajaan di Pulau Dongri, wilayah keluarga kerajaan. Saat ini, teriakan keras datang dari belakang. Fang Yu menoleh dan melihat tim yang mengenakan baju besi perak juga bergegas ke aula. Kepalanya adalah seorang pria berjanggut, memegang tombak emas di tangannya. Benar-benar aliran orang-orang baru yang datang ke panggung. Fang Yu menoleh dan melihat sekelompok prajurit lapis baja, dengan senyuman di wajahnya. Saya Kapten Pengawal Kerajaan, Sawada. Pria berkepala itu sangat kekar, tingginya setidaknya 2 meter, dengan otot di bawah baju besinya. Fang Yu memandang orang itu sejenak, matanya sedikit berkedip. Orang ini, sebenarnya memancarkan sedikit kekuatan suci. Dari mana datangnya nafas ini? Mungkinkah dia juga anggota keluarga ular besar? Tapi kalau dilihat dari namanya, sepertinya tidak. Di Pulau Dongri, apakah ada garis keturunan lain yang mengandung kekuatan suci? Apa yang kamu lakukan malam ini, kami dapat menganggapnya sebagai deklarasi perang Asosiasi Budo Utara melawan kami. Sawada juga marah. Kaulah yang merancang untuk mengadu aku terlebih dahulu, jadi mau tak mau kau biarkan aku melawan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, omong kosong. Semua orang melihat bahwa itu adalah tangan pertamamu. Masalah ini menyebar keluar, dan Asosiasi Budo Ibu Kota Utaramu akan ditolak oleh semua orang. Sawada juga berteriak, masih mengerjakan perhitungan ini, kalau begitu jangan salahkan aku. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Masih banyak bala bantuan yang datang, kalian berdua, tidak ingin pergi dari sini hari ini. Zetian pun berkata dengan lantang. Memanggil. Zetian tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi melihat Fang Yu, yang berada puluhan meter darinya, tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajahnya berubah drastis, tangan kanannya mengepal tombak, dan tiba-tiba menusuk dada kiri Fang Yu. Engah, namun sebelum tombaknya menyentuh tubuh Fang Yu mengulurkan tangan dan memegangnya. Zetian pun mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga memeras tangan Fang Yu ke dalam saus daging. Namun sekeras apapun dia berusaha, tombak itu tetap tidak bergerak. Apa? Zetian juga berteriak ke langit, dan urat di dahinya pecah, dan nafasnya meledak. Sebagai orang kuat nomor 1 di Pulau Tohichi, dia tidak pernah menyerah pada siapapun dalam hal kekuatan. Apa? Raungan Sawada menggema di aula. Para tamu ketakutan yang hadir menatapnya dengan gugup. Sebagai kapten pengawal keluarga kerajaan, Sawada sangat terkenal di Pulau Tohichi, bahkan dikenal sebagai prajurit nomor 1 di Pulau Tohichi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Fang Yu, semuanya sudah berakhir. Sawada pun mengatupkan giginya, otot tangan kanannya tegang, dan kekuatannya melebihi tombak emas di tangan kanannya. Nafas putih samar keluar dari tubuhnya, perlindungan tubuh yang mendominasi. Ini adalah wujud terkuat dari Kapten Zetian. Para penjaga di belakang memperhatikan pemandangan ini, dan ekspresi mereka menjadi bersemangat. Kapten Sawada adalah target kejaran mereka dan petarung terkuat. Ah, Zetian juga meraung ke langit lagi, seolah memasuki keadaan gila, tombak emas itu bersinar dengan cahaya yang kuat. Semua orang yang hadir juga dibuat gelisah oleh raungan Sawada. Mereka pikir, Sawada juga bisa mengalahkan bajingan Asosiasi Budo Utara. Tapi mereka tidak menyadarinya,
Tidak peduli bagaimana Zetian meraung, tombak emas di tangan kanannya masih tidak bergerak. Fang Yu berdiri di depan Sawada dengan ekspresi tenang. Ya, Sawada meraung lagi. Oke, aku takut padamu, jangan berteriak. Kata Fang Yu tak berdaya sambil meremas tangan kanannya dengan kuat. Kepala tombak emas itu meledak. Ekspresi Sawada juga berubah, kekuatannya tercurah seketika, dan tubuhnya melesat ke depan tanpa sadar. Fang Yu mengepalkan tangan kirinya dan membuat kail. Retak, Sawada juga meledakkan baja keras di bawah helmnya untuk melindungi dagunya. Di saat yang sama, tulang rahang Sawada hancur total. Tubuhnya yang kekar, seperti bola voli, terpikat oleh tinju Fang Yu dan terbang ke atas. Fang Yu menendang dan terbang, dengan cepat melampaui tinggi Sawada, menginjak punggungnya dengan kaki kanannya dan menekan dengan kuat. Ledakan, Sawada terinjak ke tanah begitu saja, dan suara keras pun terdengar. Seluruh aula bergetar hebat, lokasi aslinya telah hancur menjadi lubang. Sawada juga tertelungkup, tubuhnya tidak bergerak. Baju besi di punggungnya dirobek oleh Fang Yu. Kekuatanmu jauh lebih lemah dibandingkan suaramu. Fang Yu memandang Zetiannya di kakinya, dan berkata dengan sedikit bercanda, di masa depan, kamu akan dapat menghemat sedikit energi. Fang Yu melompat dan kembali ke mata semua orang. Sawada juga tidak muncul lagi. Semua orang tahu bahwa kapten penjaga, prajurit pertama di Pulau Dongri, juga kalah. Fang Yu memandangi sekelompok penjaga di depan. Dadada, kelompok anggota tim ini tampak ngeri dan mundur lagi dan lagi. Sekali lihat, paksa para pengawal kerajaan mundur. Apakah ada orang yang ingin mengambil tindakan? Fang Yu bertanya sambil melihat sekeliling. Adegan itu sunyi senyap. Aku akan menunggu 10 detik. Jika tidak ada orang lain, aku akan pergi. Fang Yu berkata lagi, 10 detik, berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini, semua orang yang hadir bahkan tidak berani bernapas, bahkan banyak yang menahan napas karena takut menarik perhatian Fang Yu. Tidak ada yang benar, maka kita akan pergi. Kata Fang Yu sambil berbalik dan berjalan menuju posisi Saitoichi. Apakah ada metode tindak lanjut? Fang Yu bertanya sambil berdiri di depan Saito. Tidak lagi, sama sekali tidak ada lagi. Saito menjawab dengan ketakutan. Itu bagus, kata Fang Yu sambil menepuk bahu Saitoichi. Engah, Saito merasa bahunya tertimpa batu besar, mengeluarkan darah, dan jatuh ke tanah. Fang Yu kembali ke panggung. Zheng Ze saat ini, menatap Fang Yu, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Sebelum datang ke Pulau Dongri, dia tidak pernah menyangka akan berkembang sampai seperti ini. Ini bukan Beidou, ini Pulau Dongri. Di istana kerajaan di Pulau Dongri, kejadiannya seperti ini. Itu mengalahkan kekuatan besar di organisasi Tenin dan pengawal kerajaan ke tingkat yang mengerikan. Mereka yang berani melakukan hal semacam ini. Jika Anda melihat seluruh dunia, hanya ada Tuan Fang di depan Anda. Fang Yu melirik ke panggung dan melihat putri kerajaan pucat, Akiko Fukuzawa, yang masih terpuruk di belakang. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata kepada Zheng Ze, bawa dia pergi. Zheng Ze memandang Fukuzawa Akiko dan terkejut. Namun dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan langsung berjalan menuju Fukuzawa Akiko. Setelah itu, Fang Yu dan Zheng Ze, yang membuat masalah di istana kerajaan, pergi dengan pandangan penuh dan membawa pergi seorang putri. Bahkan pengawal kerajaan tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Ketika Fang Yu berjalan menuju gerbang, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Saat bertemu dengan mata Fang Yu, Udagawa terkejut, wajahnya pucat. Sudut mulut Fang Yu sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari gerbang. Udagawa Kawaren berdiri di sana, pakaiannya basah oleh keringat dingin di punggungnya. Pada saat itu, dia merasa seperti telah jatuh ke neraka. Fang Yu dan Zheng Ze, bersama Akiko Fukuzawa, naik taksi dan kembali ke kediaman mereka. Wajah Fukuzawa Akiko pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap Fang Yu, yang sedang duduk di samping, hanya untuk merasakan jantungnya akan melompat keluar. Apa yang terjadi di istana kerajaan hanyalah mimpi buruk baginya. Fang Yu di depannya adalah iblis dalam mimpi buruk. Dia takut, tapi dia tidak berani bersuara. Karena sebelum masuk ke dalam mobil, Zheng Ze sudah memperingatkannya. Tak lama kemudian, taksi kembali ke kediaman. Zheng Ze mengajak Fukuzawa Akiko duduk di sofa di lobi. Fang Yu mengambil air mineral, menyesapnya,
lalu duduk di sofa seberang dan menatap Akiko Fukuzawa. Menghubungi mata Fang Yu, tubuh halus Fukuzawa Akiko bergetar lagi, dan segera menundukkan kepalanya, menggigil. Jangan terlalu takut, jika keluarga kerajaanmu berperilaku normal, aku tidak akan memindahkanmu, kata Fang Yu. Jangan bunuh aku, kata Fukuzawa Akiko dengan suara gemetar. Pada saat ini, Zheng Ze melangkah maju, melirik ke arah Fukuzawa Akiko, dan berbicara dengan energi aslinya, Tuan Fang, Putri Akiko ini dikatakan sebagai salah satu putri yang paling dicintai di keluarga kerajaan Pulau Dongri. Sesuatu terjadi pada dia, aku khawatir keluarga kerajaan akan. Dia adalah orang yang paling dicintai. Itu akan lebih baik lagi. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, ini akan memastikan bahwa keluarga kerajaan akan menjadi bodoh. www.novelringan.com Gelombang Fang Yu di istana kerajaan pertunjukannya telah mengejutkan penonton. Tapi ada terlalu banyak orang yang hadir, dan di sana akan selalu menjadi orang yang berani dan punya ide lain. Fang Yu tahu betul bahwa orang dengan karakter seperti itu pasti tidak ingin reputasi asosiasi seni bela diri didiskreditkan di luar negeri. Oleh karena itu, sebelum Fang Yu pergi, dia memutuskan untuk mengambil Fukuzawa Akiko pergi. Dengan cara ini, keluarga kerajaan dapat membantunya mengendalikan mulut orang-orang yang hadir malam ini dan kekuatan di belakang mereka, untuk memastikan tidak ada yang hilang. Di Pulau Dongri, satu-satunya hal yang dapat membuat banyak kekuatan tutup mulut pada saat yang sama, adalah keluarga kerajaan. Mendengar kata-kata Fang Yu, Zheng Ze juga mengerti alasan mengambil Fukuzawa Akiko. Fang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Zheng Ze. Selanjutnya, tentu saja kami menunggu seseorang dari keluarga kerajaan datang dan berdiskusi dengan kami. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Setelah berbicara, dia berdiri, berjalan ke atas, dan menoleh dan berkata, saya akan istirahat dulu. Ketika keluarga kerajaan mengirim seseorang, panggil saya ke bawah. Baik, Tuan Fang. Zheng Ze mengangguk dan menjawab. Setelah hampir setengah jam, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria parubaya dengan pakaian mewah dan berkacamata keluar dari mobil. Dua pengawal mengikutinya, mencoba masuk ke dalam rumah. Keempat rombongan yang dibawa Zheng Ze, sudah berdiri di dekat pintu dan menghentikan mereka. Apakah Akiko ada di dalam? Pria itu bertanya dengan cemas. Ya, Putri Akiko ada di dalam. Seorang rombongan menjawab, aku ingin membawanya pergi. Beraninya kamu, kata pria itu pucat dan cemas. Jika kamu ingin Fukuzawa Akiko selamat, masuk saja ke dalam rumah dan bicara. Pada saat ini, sebuah suara muncul. Pria itu mengangkat kepalanya dan melihat seseorang berdiri di balkon lantai 2. Itu adalah Fang Yu. Aku ingin masuk dan bertemu Akiko. Kata pria itu. Biarkan dia masuk, kata Fang Yu, lalu berbalik dan meninggalkan balkon. Rombongan di gerbang menyingkir dan membiarkan pria itu masuk. Jauhi saja anak buahmu, kata seorang rombongan. Wajah pria itu sedikit berubah, tapi mengingat situasi Fukuzawa Akiko, dia segera menoleh dan memerintahkan anak buahnya, kamu tetap di sini dan tunggu aku. Setelah berbicara, pria itu bergegas masuk ke dalam rumah. Begitu memasuki aula, pria itu melihat Akiko Fukuzawa duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Mako, pria itu melangkah maju. Ayah, Fukuzawa Akiko terlihat bersemangat saat melihat pria itu. Saat ini, suara langkah kaki terdengar. Fukuzawa Akiko gemetar, dan wajahnya segera berubah. Fang Yu berjalan ke aula, melihat pria parubaya itu, tersenyum dan berkata, apakah kamu ayah Fukuzawa Akiko? Aku, Fukuzawa Liangsheng. Pria itu memandang Fang Yu dan menjawab, oh, putrimu adalah seorang putri, maka kamu pasti seorang pangeran, kata Fang Yu. Aku bisa memberikan apa yang kamu inginkan, tapi kamu harus melepaskan putriku. Fukuzawa Liangsheng menatap Fang Yu dan berkata, saya mendengar tentang tindakan Anda di istana kerajaan, saya tahu Anda sangat kuat. Tapi ini adalah Pulau Dongri. Jika Anda tidak menyukai Akiko, bahkan jika kami mencoba yang terbaik, kami akan membuatmu membayar. Jangan terlalu bersemangat, duduk dan bicara pelan-pelan. Fang Yu berjalan ke sofa seberang dan duduk. Fukuzawa Yoshio melirik Fukuzawa Akiko, memegang tangannya, dan berkata, jangan takut, ayah pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Pertama-tama, aku ingin tahu, apakah kamu tahu tentang rencana mereka malam ini?
Fang Yu memandang Fukuze Liangsheng dan bertanya. Rencana, Fukuze Liangsheng mengerutkan kening. Itu hanya membuatku marah karena melakukannya, dan kemudian menggunakan opini publik untuk mengancam rencana asosiasi seni bela diri Beidou. Fang Yu berkata terus terang. Fukuze Liangsheng mengerutkan alisnya dan matanya bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu rencana apa yang Anda bicarakan. Lalu setelah putrimu naik ke atas panggung, mengapa dia tiba-tiba menyebut nama aku dan Zheng Ze dan membiarkan kami naik ke atas panggung? Fang Yu memandang Fukuzawa Akiko dan bertanya. Tubuh halus Fukuzawa Akiko bergetar lagi, menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Aku tidak terlalu menakutkan kan? Jangan khawatir, selama kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku tidak akan pernah melakukannya, kata Fang Yu. Fukuzawa Akiko mengangkat kepalanya, menangis bahagia, dan menjawab, sekarang, sebelum perjamuan dimulai, Pendeta Kinoshita menemukan saya dan meminta saya untuk naik ke panggung nanti, tambahkan satu paragraf untuk sementara. Isi kata-katanya adalah undangannya. Anda berada di atas panggung. Jadi, kamu hanya digunakan sebagai senjata. Fang Yu bertanya, mencondongkan tubuh ke depan, menatap Akiko Fukuzawa. Fukuzawa Akiko sangat ketakutan hingga dia menggigit bibirnya, tapi matanya tidak mengelak. Fang Yu ingat bahwa Akiko Fukuzawa tidak menunjukkan kebencian yang jelas pada saat itu. Dikombinasikan dengan penampilannya saat ini, kemungkinan besar itu digunakan oleh Kinoshita Matsunagamo dalam kegelapan. Di ruang kerajaan, jelas, tidak semua orang tertarik dengan reruntuhan kuno di musim panas. Fang Yu juga tidak mau mengejar penghasut di balik layar. Yang dia minati sekarang, masih disebut keluarga ular besar, dan darah naga yang jatuh. Kamu tidak tahu banyak tentang 4 ular besar itu. Fang Yu memandang Fukuze Liangsheng dan bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Fukuzawa Liangsheng bertanya secara retoris. Dia tahu bahwa jika dia ingin membawa Fukuzawa Akiko pergi, dia harus bekerja sama dengan Fang Yu sekarang. Mereka disebut 4 ular besar, tapi nama keluarga mereka berbeda. Menurut rumor yang beredar, hubungan mereka berempat sangat baik. Aku ingin tahu, apa ikatan mereka? Ular, apa dasar garis keturunannya? Fang Yu bertanya. Mendengar pertanyaan ini, wajah Fukuzawa Liangsheng sedikit berubah. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, asal-usul 4 keluarga Dasnake telah diwariskan sejak lama. Sekarang keempat keluarga ini, memiliki sejarah lebih dari 500 tahun. Tidak ada yang tahu dari mana asal darah ular besar itu. Ini adalah kesimpulan akhir, jadi tidak ada yang meragukannya. Tapi aku tahu satu hal, mereka berempat selalu mengabadikan kuil yang sama, yaitu kuil ular besar. Kuil ular besar. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bertanya, di mana posisinya? Kamu bisa menemukannya di peta sesuka hati. Tapi kuil ular besar hanya menerima persembahan 4 ular besar, dan orang luar tidak bisa masuk. Kata Fukuze Liangsheng. Fang Yu mengangguk ringan. Dia harus pergi ke kuil ular besar. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Aku harus membawa Akiko pergi, kata Fukuzawa. Tentu saja kamu bisa membawanya pergi, tapi... Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Bas, cahaya putih melintas di udara dan masuk dari dahi Fukuzawa Akiko. Anda, apa yang ingin kamu lakukan? Fukuze Liangsheng bertanya dengan urat muncul di dahinya. Setelah kamu kembali, biarkan keluarga kerajaan menutup mulut semua orang di istana kerajaan malam ini, dan jangan mengeluarkan sepatah kata pun yang tidak kondusif bagi asosiasi Beidou Budo kita. Fang Yu berkata, jika memungkinkan, Anda juga dapat menyampaikan beberapa kata untuk mempromosikan Beidou. Menurut reputasi asosiasi Budo, misalnya, kami murah hati dan suka membantu. Selama kamu melakukan ini, Fukuzawa Akiko tidak akan melakukan apa-apa. Ini sudah merupakan pendekatan yang sangat lembut. Jika bukan karena nama asosiasi Beidou Budo, saya bisa menghancurkan semua istana kerajaan Anda malam ini. Melihat dinginnya mata Fang Yu, jantung Fukuze Liangsheng tiba-tiba berdebar kencang. Aku tahu, aku akan melakukannya. Tolong berjanji juga, itu tidak akan menyakiti Akiko, kata Fukuzawa. Oke, bawa dia pergi, kata Fang Yu. Setelah ayah dan anak perempuan Fukuze Liang pergi, Zheng Ze bertanya, Tuan Fang, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tentu saja aku pergi ke kuil ular besar, kata Fang Yu. Petik 2. Kapan kamu akan pergi?
Zheng Ze bertanya, tidur dulu dan berangkat besok pagi, kata Fang Yu. Pagi selanjutnya, Fang Yu dan Zheng Ze keluar, sementara keempat rombongan tetap tinggal di kediaman mereka. Keduanya naik taksi dan langsung menuju kuil ular besar. Tuan Fang, Anda bilang, apa yang terjadi tadi malam, bisakah keluarga kerajaan menahannya? Zheng Ze bertanya sambil duduk di dalam mobil. Seharusnya bisa saja, orang-orang itu tidak punya keberanian untuk menyebarkan berita. Keluarga kerajaan kembali memperingatkan bahwa seharusnya tidak ada masalah besar. Fang Yu berkata, bahkan jika sebagian kecil dari rumor tersebut tersebar, pengaruhnya akan kecil. Kamu bisa membiarkan Huaixu merasa lega. Gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang sekitar 1 jam perjalanan, taksi. Berhenti, ini adalah jalan terpencil. Ikuti jalan setapak di sisi jalan dan langsung masuk, dan Anda akan melihat kuil ular besar, kata pengemudi itu. Zheng Ze membayar ongkosnya. Kalian berdua berasal dari 4 ular besar. Tanya pengemudi itu. Fang Yu dan Zheng Ze setelah melihat-lihat. Tidak, saya datang ke sini untuk jalan-jalan, jawab Fang Yu. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati, kamu hanya bisa berjalan di sekitar kuil. Jangan terlalu dekat, jika tidak kamu akan diusir dari kuil, dan kamu akan sakit kepala selama beberapa hari. Pengemudi itu memperingatkan, luar biasa, pernahkah kamu mencobanya sebelumnya? Fang Yu bertanya, bukan aku, bagaimana aku bisa memilikinya waktu? Beberapa turis yang penasaran seperti kamu datang ke sini, biasanya dibawa dengan ambulans, kata sang sopir. Oke, terima kasih sudah mengingatkanku, kata Fang Yu. Menurut pengemudi, Fang Yu dan Zheng Ze berjalan masuk melalui jalan kecil di samping jalan raya. Saat itu jam 9 pagi, masih pagi, dan suhu sekitar relatif rendah. Permukaan tanaman di pinggir jalan ditutupi lapisan es tipis. Sepanjang jalan, tidak ada orang lain yang terlihat. Semakin banyak Anda masuk ke dalam, semakin sedikit jejak kota di sekitar Anda. Setelah berjalan sekitar 10 menit, sebuah bangunan bergaya kuno dengan dinding muncul di bidang penglihatan. Ini, seharusnya adalah kuil ular besar. Fang Yu dan Zheng Ze mempercepat langkah mereka, dan segera berjalan ke gerbang kuil ular besar. Masih belum ada orang di sekitar. Tapi Fang Yu tahu betul bahwa ada banyak orang di dalam kuil saat ini. Dia bisa merasakan lusinan aura yang memancar dari kuil itu mengandung sentuhan kekuatan suci. Agar tidak mengagetkan ular itu, Fang Yu tidak melepaskan kesadaran spiritualnya yang menoleh untuk melihat Zheng Ze di sampingnya, dan berkata, tunggu saja aku di luar, cobalah menjauh sejauh mungkin. Aku akan masuk dan melihat situasinya dulu. Baik, Tuan Fang. Zheng Ze melangkah mundur. Fang Yu menggunakan Suan Ranqi untuk membuat dirinya sepenuhnya transparan. Lalu, dia menyembunyikan nafasnya lagi. Dipersiapkan dengan benar, Fang Yu berjalan dengan angkuh ke gerbang kuil. Sebelum masuk, Anda bisa melihat 2 patung batu di samping gerbang. Kedua patung batu itu terlihat seperti 2 anjing. Saat dia mendekati gerbang, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan perasaan ilahi menyapu tubuhnya. Jika kesadarannya cukup tajam, maka Fang Yu akan ditemukan meskipun tubuh dan nafasnya tersembunyi. Namun, kesadaran ketuhanan ini jelas tidak memiliki kemampuan ini. Fang Yu baru saja melewati ambang pintu dan memasuki kuil, tetapi tidak diusir seperti yang dikatakan sopir taksi. Masuk ke dalam candi, di depannya terdapat halaman. Di depan halaman, berdiri patung hitam. Ini adalah monster dengan 8 kepala dan 8 ekor. Dilihat dari tampilannya, kepala dan ekornya mirip dengan ular piton, namun kedua kepala tengahnya berbeda, lebih mirip pepatah tentang naga di musim panas. Di 2 sudut atas kepala terdapat kumis naga yang ramping. Tapi secara umum, makhluk dengan 8 kepala dan 8 ekor ini masih lebih mirip monster. Inikah yang disebut ular besar? Fang Yu berkata dalam hatinya. Dengan tangan di punggung, Fang Yu perlahan melewati halaman dan berjalan ke gerbang kuil di depan. Kelompok orang itu tidak ada di sini. Dan di tempat ini dibangun sebuah kolam. Ini seharusnya menjadi aula depan kuil ular besar. Fang Yu langsung berjalan, lalu masuk ke dalam. Saat ini, ada aula di depannya. Tempat ini adalah ruang peribadatan pura. Saat ini, puluhan orang sedang berlutut di kuil. Di depan mereka ada persembahan. Fang Yu melihatnya dan tertegun. Seorang lelaki tua dengan sedikit rambut dan wajah layu duduk di depan sekelompok orang dengan punggung bersandar di kursi.
Kelompok orang di kuil ular besar ini, apakah itu orang yang hidup? Fang Yu menatap lelaki tua yang duduk di atas untuk waktu yang lama dan mendapati bahwa dia tidak bernapas. Dengan kata lain, ini adalah orang mati. Mengabadikan orang mati terdengar biasa saja, namun meletakkan jenazah langsung di atas kursi percandian sepertinya cukup aneh. Terdapat juga ruang samping di sebelah ruang ibadah. Fang Yu berjalan menuju aula samping. Di sini cukup normal, dan itu adalah dewa. Fang Yu mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat nama posisi dewa. Dewa Agung Yu Yuan. Fang Yu sedikit mengernyit dan tidak mengerti nama-nama ini. Dia melirik patung di depannya, yaitu seorang pria yang memegang obor. Fang Yu melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, jadi dia berbalik dan pergi. Setelah dia berbalik, patung di platform suci memiliki seberkas cahaya di matanya. Fang Yu datang langsung ke ruang ibadah. Saat ini, sekelompok orang telah mengangkat kepala. Dilihat sekilas, ada sekitar 60 orang di aula. Dari segi pakaian, satu biru dan satu ungu. Keluarga Matsuo dan keluarga Udagawa yang saya temui kemarin. Fang Yu juga melihat orang-orang Sungai Uda, yang merupakan orang pertama dalam kerumunan berpakaian ungu. Kelompok itu mengangkat tubuh bagian atas, melipat tangan, dan menutup mata rapat-rapat. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat mayat di depan mereka. Kurang tepat, sepertinya ini lebih dari sekedar mayat. Karena, tubuhnya masih memancarkan nafas kekuatan suci. Nafas ini memang tidak kuat, namun cukup kentara dan tidak bisa diabaikan. Apakah ini orang hidup atau mayat? Fang Yu mengerutkan kening. Orang-orang di aula memejamkan mata selama hampir 5 menit sebelum kalah lagi. Mengangkat kepalanya lagi, pemimpin keluarga Utagawa, orang Sungai Utagawa membuka matanya, memandang lelaki tua itu dengan mata tertutup di depan, dan berkata dengan saleh dan hormat, Tuan Hachio, baru-baru ini keluarga Yagi dan keluarga Uemura telah dimusnahkan satu demi satu. Tapi kami tidak menemukan pembunuhnya. Tolong lihat cinta terus-menerus antara Yagi dan Uemura, dan balas dendam pada mereka. Setelah berbicara, orang-orang Sungai Udagawa memimpin dan membungkuk lagi. Orang lain yang hadir juga berlutut bersama. Fang Yu menatap lelaki tua di peron. Saat ini, mata lelaki tua itu masih tertutup, tidak bergerak. Tak satu pun dari orang-orang di bawah ini yang mengangkat kepala. Di dalam aula, terjadi keheningan yang aneh. Setelah menunggu lebih dari 10 detik, Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar. Apakah ini mayat? Ingin itu membantu balas dendam. Pembunuhnya ada di sini. Namun saat ini, lelaki tua yang tadi duduk di kursinya tiba-tiba mengeluarkan suara. Matanya masih terpejam, namun mulutnya bergerak. Dan semua orang di aula, mendengar apa yang dia katakan, mengangkat kepala, melihat sekeliling, wajah mereka penuh ketakutan. Di mana pembunuhnya? Bukankah itu berarti para pembunuh yang membunuh dua keluarga besar Yamu dan Uemura ada tepat di samping mereka? Tetapi sekelompok orang menonton dalam waktu lama, dan mereka tidak melihat orang lain atau nafas di aula. Udagawa Kawato memandang lelaki tua di depannya, wajahnya pucat. Tidak mungkin Tuan Bazi berbohong, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tapi, di mana pembunuhnya? Saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya. Bas, matanya, seperti mata ular beludak, memiliki pupil vertikal berwarna kuning. Dia di sana. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dan menatap lurus ke lokasi Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu sedang berdiri di ruang kosong di sisi kiri aula. Warna kulit semua orang di aula berubah, satu demi satu berdiri dan mundur. Area di sekitar lokasi Fang Yu menjadi lebih kosong. Siapa itu? Keluar. Udagawa Heren melangkah maju, memaksakan diri untuk tenang, dan berteriak. Fang Yu memicingkan mata ke arah lelaki tua di atas, memperlihatkan sosoknya. Begitu Fang Yu muncul, ada ledakan seru di sekelilingnya. Ada orang yang bersembunyi di aula. Mereka tidak tahu sama sekali sebelum Guru Bazi mengatakannya, dan ketika mereka memikirkannya, kepala mereka menjadi dingin. Menurut Lord Hachio, orang inilah yang memusnahkan keluarga Yagi dan Uemura. Ini adalah dewa yang hidup dan ganas. Orang tua, jangan berpikir kamu bisa berbicara omong kosong seperti mayat. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat pria tua di depannya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat orang-orang Sungai Udagawa, tersenyum dan berkata, "Halo, kita bertemu lagi." "Siapa kamu?" Udagawa Kawai bertanya keras-keras setelah mundur 2 langkah. "Oh, saya lupa."
Fang Yu menggunakan Xuanran Qi untuk mengubah penampilannya kembali seperti kemarin. Ya, itu kamu. Wajah Udagawa Kawai penuh rasa tidak percaya. Fang Yu mengambil kembali Xuanran Qi dan mengubahnya kembali ke tampilan aslinya, sambil berkata, sebenarnya, ini adalah penampilan asliku. Petik 2 titik titik titik. Itu kamu? Tidak heran dia begitu kuat. Jadi itu kamu. Udagawa berkata dengan mata terbuka lebar dan terengah-engah. Penampilan Fang Yu kemarin membuatnya sangat terkejut. Hanya asisten yang tidak mencolok, bagaimana bisa begitu kuat. Tapi sekarang dia tahu identitasnya, dia adalah pembunuh yang memusnahkan 2 keluarga besar, dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Saya harus menjelaskan gelombang www.novelringan.com. Gelombang saya tidak ada hubungannya dengan kedua keluarga itu, kata Fang Yu. Tuan usia ke-8 secara pribadi mengenalinya, kamu masih ingin berdalih. Seseorang berkata dengan keras, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, orang dewasa basi, lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, kata Fang Yu. Jika itu tidak ada hubungannya denganmu, apa yang kamu lakukan di kuil ular besar kami? Dialah pembunuhnya, dia datang ke sini untuk menghancurkan kuil ular besar kita. Tuan Basi, tolong ambil tindakan dan cekik orang ini. Penonton di seberang cukup emosional. Aku akan mengatakannya lagi. Kedua keluarga itu hancur dan itu tidak ada hubungannya denganku. Fang Yu berkata, aku di sini, hanya saja. Setelah mengatakan itu, Fang Yu menggaruk kepalanya. Saya di sini hanya untuk melihat-lihat, kata Fang Yu. Apa menurutmu kami bodoh? Sengaja bersembunyi di sini, sebenarnya mengatakan itu hanya untuk berkunjung. Seseorang berteriak lagi. Wajah Uda Chuanhe berubah, dia berbalik, berlutut lagi, dan berteriak, tolong ambil tindakan dan bunuh orang ini. Orang lain di sampingnya juga bereaksi dan berlutut. Orang di depannya mampu menghancurkan keluarga Yagi dan keluarga Uemura. Kekuatannya sangat menakutkan. Mereka jelas bukan rival, tapi di tempat ini, di kuil ular besar, mereka bisa meminta guru Bazi untuk mengambil tindakan. Master Bazi adalah juru bicara ular besar. Dia bisa berkomunikasi langsung dengan para dewa dan memiliki kekuatan untuk membunuh segalanya. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu di depannya, mustahil untuk melampaui para dewa. Saya mengingatkan Anda terakhir kali, saya di sini, dan saya tidak ingin melakukannya. Fang Yu berdiri di sana, memandang lelaki tua di kursi tinggi di depan, dan berkata dengan dingin, tapi kamu bersikeras untuk menggangguku, tapi jangan salahkan aku karena mengambil ular besarmu. Kuil itu dihancurkan,